Menurut saya, Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto memastikan bahwa tim asuhannya akan menjalani 4 laga uji coba selama di Dubai, United Emirat Arab, UEA. Timnas U19 Indonesia belum lama ini telah menutup pemusatan latihan TC tahap kedua di Yogyakarta pada 22 Februari 2025. Para pemain yang sebelumnya ikut menjalani TC di Yogyakarta telah dikembalikan ke masing-masing klub. Namun, tak lama para pemain terbaik bakal kembali dipanggil oleh Nova Arianto untuk menjalani persiapan final menuju Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia memang dijadwalkan akan menghadapi Piala Asia U17 2025 yang bergulir di Arab Saudi pada 3-20 April 2025. Dalam ajang ini, skuad Garuda Asia dipastikan bergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Untuk menghadapi mereka, Nova Arianto pun mengaku sudah menemukan 30 pemain terbaik yang akan dibawa ke Dubai dan Arab Saudi nantinya. Kita mencoba mencari opsi-opsi pemain baru di luar pemain Piala Asia dan kita perbaikin, ada pos yang menurut saya masih kurang dan namun, sebelum berangkat menuju Dubai dan Arab Saudi buat menghadapi Piala Asia U17 2025 ini, mantan asisten Shin Tae-yong itu mengaku akan kembali menjalani TC di Bandung pada 3 Maret 2025. Menurutnya, akan ada 30 nama pemain yang dipanggil untuk menghadapi ajang negara antar Asia tersebut. Rencananya kami akan TC di Bandung mulai tanggal 3 Maret, ujar Nova Arianto Jumat 28 Februari. Kita memang tidak ada TC di Jakarta, ucapnya. Betul daftar final pemain yang akan dibawa ke Dubai. Totalnya ada 30 pemain untuk TC selanjutnya di Bandung, jelasnya. Lebih lanjut, saat ditanya terkait jadwal rencana Timnas U17 Indonesia bertolak ke Dubai, Nova Arianto mengungkapkan bahwa tim asuhannya bakal bertolak ke Dubai pada 16 Maret mendatang. Setelah itu, mereka direncanakan bakal menjalani beberapa laga uji coba, sebelum bertolak ke Arab Saudi untuk menghadapi Piala Asia U17 2025. Kalau sesuai rencana di tanggal 16 Maret kami berangkat ke Dubai, kata Nova. Selama berada di Dubai, mantan pemain Persib Bandung itu memastikan bahwa akan menjalani 4 laga uji coba. Jadi hal yang pertama bagi pemain-pemain muda ini bagaimana mereka pemain apakah sudah siap atau belum untuk tampil di Kuwait. Nova mengaku PSSI sudah menghubungi 4 tim yang akan menjalani uji coba bersama skuad Garuda Asia. Akan tetapi, sampai saat ini yang baru mengkonfirmasi untuk uji coba ini yakni Uni Emirat Arab dan Cina. Sementara untuk kedua tim lainnya belum ada respons dari mereka. Oleh karena itu Nova pun masih menunggu kabar dari tim lain, tetapi ia memastikan Zahabi Goli dan kawan-kawan bakal menjalani 4 laga uji coba. Kami merencanakan ada 4 kali uji coba, ungkap Nova, yang sudah memberikan kepastian UEA dan Cina, dan sisanya kami sedang melakukan komunikasi, jelasnya. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengaku akan mendukung secara penuh rencana Timnas U17 Indonesia, termasuk laga uji coba, apalagi mereka ditargetkan untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025. Oleh karena itu, selama menjalani persiapan di Piala Asia U17 2025 ini PSSI akan mendukung penuh. Pasalnya, ajang ini termasuk turnamen kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Untuk tim-tim yang lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 dipastikan bakal secara otomatis tampil di Piala Dunia U17 2025. Rencananya mereka akan pemusatan latihan di Indonesia dan nantinya mereka berangkat ke Dubai. Tutur Erick Thohir di Jakarta, Kamis 27 Februari. Saya belum dapat laporannya, cuma kita terbuka untuk mendorong uji coba sebelum mereka ikut kompetisi turnamen resmi, pungkasnya. Fisik dasar pemain agar mereka lebih siap di TC kali ini, dan saya siap membuktikan diri menuju Piala Asia. Kan memang kita punya target dan kita dengan mempunyai fisik yang baik, dengan kita akan memakai taktikal apapun. Berita selanjutnya datang dari calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Dean James membantu timnya Go Ahead Eagles mengalahkan PSV Eindhoven di semifinal Piala KNVB 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Philips Stadion pada Kamis 27 Februari dini hari WIB. Dean James turun sebagai starter di posisi bek kiri. Pemain 24 tahun itu memiliki peluang pada menit ke-18 untuk mencetak gol. Akan tetapi bola tendangannya pada dari dalam kotak penalti dari samping bisa diblok kiper PSV. Menit ke-25. Go Ahead Eagles unggul 1-0 setelah gol Gerrit Nauber melalui situasi bola sudut yang dieksekusi oleh Dean James. Bola Dean James bisa disambut dengan sundulan Gerrit Nauber. Go Ahead Eagles kemudian menggandakan gol lewat Victor Edvardsen pada menit ke-27. Begin van PSV in de 16, Alkmaar komt ver, balletje terugleggen en dan is dit Til.
Voor de verdediger van Veerman, noodzakelijk ook. Ivan Perisic melalui tendangan penalti memperkecil ketertinggalan PSV pada menit ke-59. Akan tetapi setelah itu, PSV gagal menambah gol. PSV kalah 1-2 dari Go Ahead Eagles. Sepanjang laga, James tampil sangat baik. Pemain yang punya kelayakan membela timnas Indonesia berkat garis keturunan neneknya asal Surabaya itu mendapatkan nilai 8,2 dari VoteMob. Ponten itu terbaik di antara semua pemain yang tampil di laga tersebut bersama Nauber. Selain menyumbang assist, James ikut menciptakan 3 peluang. Soal tugas defensif, dia melakukan 2 sapuan dan akurasi tackle 100%, 2 dari 2, serta memenangi 5 kali duel perebutan bola. Bukan cuma itu, kemampuan crossing James dari sayap terbilang mumpuni dengan semua umpan silangnya berhasil menemui sasaran, 4 dari 4. Bij de hand. Hij zorgt niet alleen voor de treffer. De Jong. Lang. Wat ik terugleggen, Saibari. Kelolosan Go Ahead Eagles ke final Piala Belanda merupakan pencapaian bersejarah karena menjadi yang pertama bagi mereka sejak musim 1964-1965. Tak pelak, momen spesial ini ikut dirayakan Kapten Timnas Indonesia yang memperkuat Venezia FC, Jay Ijes. Ijes memperkuat Go Ahead Eagles pada 2020-2023 sebelum ditransfer ke Italia, dan menjadi andalan serta kapten di Venezia. Dalam fitur story di Instagram, Bang Jay mengunggah foto salinan dari akun mantan klubnya sembari menambahkan emotikon tepuk tangan. Pada final Piala Belanda nanti, Go Ahead Eagles akan menghadapi AS Alkmaar pada 21 April 2025 mendatang. Go Ahead Eagles asuhan Paul Simonis sedang menjalani musim cukup baik dengan menempati peringkat ke-7 di klasemen Liga Belanda selain mencapai final KNVB Cup. De kans op 2-2. Prima kans voor PSV na het voorzetten bij PSV voor finale. En die 16. Adapun Dean James memiliki statistik 1 gol dan 2 assist dalam 23 penampilan lintas kompetisi musim ini bagi klubnya. Kemenpora sedang berusaha mempercepat proses naturalisasi pemain yang memperkuat Eagles sejak 2023 itu agar siap untuk menghadapi Australia 20 Maret mendatang. Sementara itu, Dean James adalah satu dari 3 nama pemain baru yang akan dinaturalisasi. Dean James akan memperkuat bek sayap kiri timnas Indonesia. Sebelumnya timnas Indonesia sudah memiliki Calvin Verdong, Pratama Arhan, Shane Patinama, hingga Nathan Choi Aon. 2 pemain yang akan dinaturalisasi lainnya ialah Emil Audero dan Joel Pelupesi. Kabar dinaturalisasinya 3 pemain itu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Ketiganya akan segera diproses agar bisa membela timnas Indonesia dengan segera. is matig, tot slecht. Maar dit is de herkansing wellicht. Ja, er is een strafschop. Oh, ik denk dat hij op zich een punt heeft. In eerste instantie is dit. Het is zijn 4e beker. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi namanya sudah masuk ke FIFA sebelum 10 Maret 2025. Erick Thohir sebelumnya sudah mengumumkan Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi bersedia untuk dinaturalisasi. Ketiga pemain ini dinaturalisasi dengan harapan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi laga lanjutan terdekat dengan melawan Australia pada 20 Maret, dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Ini merupakan pertandingan yang sangat krusial buat skuad Garuda apabila ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, PSSI pun mengebut proses naturalisasi Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi. Dengan target dimainkan melawan Australia dan Bahrain ini tentu saja waktu yang ada tak banyak. Menanggapi hal ini, Erick Thohir pun mengungkapkan soal kabar terbaru naturalisasi ketiga pemain ini. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa untuk berkas administrasi ketiga pemain hari ini, Kamis 27 Februari sudah masuk ke Kemenpora. Hari ini suratnya sudah di Pak Menpora, ujar Erick Thohir kepada awak media di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Kamis 27 Februari. Semua administrasi, kesehatan, interview sudah baik, ucapnya. Orang nomor 1 di PSSI ini mengharapkan berkas ini bisa segera dikirim ke Kementerian Hukum. Pasalnya, setelah dari Kementerian Hukum nantinya bakal langsung dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara, Kemensesnek untuk mendapat persetujuan dari Presiden RI. Setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden RI akan dilanjutkan ke DPR RI untuk dibahas di Komisi 13 dan Komisi 10. Di Cimino profondo, la palla è lunga, anima degli ultraliani, si butta nell'area anche Charlis. Apabila sudah mendapat persetujuan dalam sidang paripurna DPR RI,
nantinya akan dilanjutkan ke Kemensesnek. Kemudian apabila mendapatkan surat keputusan Presiden, Kepres, langsung dilanjutkan ke Kementerian Hukum. Dalam Kemenhum ini nantinya ketiga pemain ini bisa menjalani pengambilan sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Setelah menjalani sumpah WNI, tentu akan dilanjutkan untuk perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia. Dari Pak Menpora harusnya hari ini atau besok harus dikirim ke Menteri Hukum, supaya hari Senin bisa dikirim ke Pak Presiden, kata Erick Thohir. Lalu dari Pak Presiden dikirim ke DPR, dan dari DPR kirim ke pemerintah Bapak Presiden. Lalu kita register ke FIFA itu tanggal 7/8 atau 10 Maret, jelasnya. Heel slap te verdedigen. En zo. Win van Jan Saar heeft Del en James allebei. Menteri berusia 53 tahun tersebut menargetkan daftar nama Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi ini nantinya masuk ke FIFA sebelum tanggal 10 Maret 2025. Pasalnya, apabila lebih dari itu, mereka tak akan bisa bermain memperkuat skuad Garuda di laga lawan Australia dan Bahrain. Pokoknya antara tanggal 7 sampai 10. Kalau lewat dari tanggal 10, ya tidak bisa diregister ke FIFA, ungkap Erick. Erick mengaku bahwa semua pihak mendukung proses naturalisasi ketiga pemain ini. Oleh karena itu, ia percaya proses naturalisasi ini bakal bisa selesai, dan Emil Audero Mulyadi, Dean James dan Joey Pelupesi bisa tampil bersama tim Merah Putih. Kita berusaha, Pak Sekjen lagi mengawal hari ini dan saya yakin Pak Menteri Menpora mendukung, dan beliau sudah sebutkan di publik juga, dan Menkum mendukung, tutup Erick Thohir. Sampai di Piala Asia dan Piala seperti pemain baru di luar pemain yang tampil di kualifikasi. Karena Rui Mendes kwam uiteindelijk niet voor een drommel bij de tweede paal. kontes etap kedua dan kita buat di Yogyakarta dan